Ini senang sekali saya, Okti Tamara, bisa hadir untuk memandu teman-teman semua di sini dalam acara The Second Series of our Weekend Lecture dengan topik penyakit jantung didapat akibat infeksi. Topiknya benar-benar menarik ya. Nah, untuk membahas topik ini saya nggak mungkin dong sendirian. Sore hari ini saya akan mengundang seorang narasumber yang pakar di bidang jantung untuk membahas masalah ini. Beliau adalah Dr. Anindita Sutaji, spesialis anak konsultan jantung anak. Beliau adalah salah seorang staf pengajar di Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Diponegoro. Oke, saya undang beliau ya. Selamat sore dokter. Apa kabar dokter? Alhamdulillah sehat dokter. Senang sekali dokter bisa bergabung sore hari ini dokter. Seperti yang kemarin kita bahas dokter, hari ini kita akan membahas tentang topik penyakit jantung didapat akibat penyakit infeksi dokter. Mungkin ada beberapa kata yang hendak dokter sampaikan terlebih dahulu dokter. Yang menghubungkan antara kanan dan pembuluh darah nadi yang ke paru. Kemudian ada satu katup lagi, yaitu katup yang menghubungkan antara bilik kiri dan aorta. Ya, jadi ada 4 katup. Nah, nanti penyakit-penyakit jantung didapat yang disebabkan karena infeksi itu bisa mengenai baik otot jantung, selaput jantung, ya. Jantung juga ada selaputnya, yaitu selaput yang di dalam jantung dan selaput yang di luar jantung. Kemudian ada katup-katup tadi. Oke. Dan saya klik masih muncul gambar berikutnya. Oke, nah sekarang permasalahan yang bisa terjadi pada jantung anak itu apa saja sih sebenarnya? Sebetulnya banyak sekali ya kalau kita akan membahas. Kita hanya akan membahas sekelumit saja, yaitu penyakit jantung didapat, ya, radang pada jantung yang disebabkan karena infeksi. Nah, di antara masalah satu ini ada lagi masalah besar lainnya, yaitu penyakit jantung bawaan, ya, yang mungkin Bapak Ibu semua, Mbak, Mas, yang pemirsa di sini mengenali, sudah pernah mendengar sebelumnya bahwa ada penyakit jantung bawaan yang tidak biru dan ada penyakit jantung bawaan yang biru. Nah, itu nanti kita akan lihat sedikit beberapa contoh ya untuk sekedar mengenalkan gitu. Kemudian ada lagi yang namanya gangguan irama. Nah, yang lain-lain ini nanti kita tidak akan bicarakan di sini. Oke, sekarang kita mulai dengan penyakit jantung bawaan dulu untuk mengenalkan ya. Penyakit jantung bawaan itu secara umum gambaran besar dibagi menjadi penyakit jantung bawaan yang biru dan tidak biru. Kalau yang biru itu ya ditandai dengan anaknya nampak biru pada mulut dan ujung-ujung kuku. Yang tidak biru, anak nampak kemerahan biasa saja seperti anak sehat. Nah, penyakit jantung bawaan ini masih ada macam-macam lagi gitu ya. Kalau berdasarkan kerumitan strukturnya kita membaginya menjadi yang sederhana ya atau tunggal, kemudian yang kompleks, dan kemudian yang disertai dengan penyakit bawaan lainnya. Nah, ini kita masih membicarakan yang tentang penyakit jantung bawaan ya, belum yang didapat. Nah, kalau yang tunggal itu ya kelainannya hanya satu macam saja. Kalau yang kompleks itu satu jantung bisa terdapat berbagai macam kelainan, dan biasanya ini anaknya nampak sebagai penyakit jantung bawaan yang biru. Jadi anak memberikan gejala mulut dan ujung-ujung kukunya biru. Nah, kalau penyakit jantung bawaan yang disertai dengan sindrom atau kelainan bawaan lainnya, ya tentu saja akan nampak gambaran-gambaran khas yang lain sesuai dengan kondisi anak. Nah, kelainannya hanya satu macam saja. Kalau yang kompleks, oke ya. Kemudian sebentar, ini kok agak lemot slide-nya. Nah, salah satu contoh penyakit jantung bawaan yang tunggal, yang hanya satu macam saja, ya, ini yang cukup sering terjadi juga pada anak, yaitu ductus arteriosus patent atau patent ductus arteriosus, ya, yang sebelah
kiri ini adalah gambaran jantung normal nih ya, yang saya tunjuk yang normal yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, kalau yang paten ductus arteriosus itu ada satu pembuluh darah yang gagal menutup itu pada saat bayi lahir, sehingga dia tetap membuka dan mengakibatkan permasalahan pada kesehatan. Nah, ini contoh gambaran anak yang dengan penyakit jantung bawaan yang tidak biru ya, anak nampak normal saja seperti anak-anak yang lainnya ya. Ada kuku-kukunya nampak merah ya, tidak biru. Ini kuku saya, nah ini kuku anak yang sakit penyakit jantung bawaan tidak biru ya, dia nampak tidak biru. Kemudian kalau diperiksa dengan alat yang namanya, kita tahu ini alat namanya pulse oximetry ya, jadi untuk mengukur saturasi oksigen pada ujung-ujung kuku ya, sudah banyak bisa banyak dijumpai di berbagai tempat kesehatan ya. Ini kalau diukur kadar oksigen anak yang tidak biru itu normal sekitar 98 sampai 100%. Nah, pada anak yang dengan penyakit jantung bawaan biru itu tanda khasnya adalah nampak kebiruan pada ujung-ujung kukunya ya. Ini warnanya biru, memang biru seperti ini, birunya biru keunguan ya. Nah, ini mungkin lebih jelas lagi ini pada anak yang lebih besar nih, kelihatan kukunya itu adalah penyakit jantung bawaan yang golongan biru. Nah, posisi khas orang anak yang dengan penyakit jantung bawaan biru menyebutnya sebagai posisi berjongkok ya, atau knee chest position. Ini pada anak yang masih bayi ya, dia nangis itu sambil minum, kakinya ditekuk seperti sedang berjongkok. Pada anak yang lebih besar yang sudah bisa bermain, berlari begitu, pada saat bermain atau berlari biasanya anak kemudian jongkok kalau dia merasa kecapean, jongkok beberapa saat, kemudian kalau merasa sudah nyaman dia akan kembali bermain ya. Ini adalah posisi khas yang kita sebut sebagai posisi berjongkok pada anak dengan penyakit jantung bawaan yang biru ya, terutama yang jenisnya tetralogy of Fallot. Nah, gambaran besar permasalahan penyakit jantung bawaan sama didapat itu bedanya apa sih? Nah, kalau bawaan itu kan sejak lahir sudah ada kelainan pada struktur jantungnya. Itu akan memberikan berbagai macam permasalahan kesehatan, misalnya terjadinya hambatan pertumbuhan, status gizinya susah naik, susah menjadi baik ya, anaknya terhambat terus pertumbuhannya, kemudian anak sering mengalami sakit karena daya tahan tubuhnya yang kurang baik, kemudian bisa mengalami komplikasi akibat penyakit jantung bawaannya. Nah, penyakit jantung didapat itu maksudnya didapat itu adalah seorang anak yang terlahir dengan jantung yang sehat karena dia mengalami berbagai macam penyakit tersebut mengakibatkan jantungnya yang tadinya sehat itu menjadi sakit gitu ya. Nah, salah satu penyebab yang besar, sumber penyebab yang cukup besar adalah penyakit infeksi. Nah, di negara kita ini kan negara tropis ya, termasuk yang sedang berkembang. Nah, kadang-kadang penyakit infeksi ini masih banyak di sekitar kita. Nah, kita sekarang akan melihat hal-hal apa saja yang bisa mengakibatkan problem pada jantung. Nah, ini adalah gambaran secara keseluruhan kalau hambatan pertumbuhan terjadi karena penyakit jantung bawaan maupun didapat ya, tidak berdiri sendiri. Sakit jantung itu dengan masukan makanan, kemudian aktivitasnya, kemudian kondisi lingkungan ya, semua itu bisa berdampak terhadap pertumbuhannya. Oke, nah sekarang kita melihat yang penyakit jantung didapat karena infeksi. Penyakit jantung didapat itu tidak hanya karena penyakit infeksi, masih banyak lagi penyakit jantung didapat lainnya selain karena infeksi. Ya, misalnya karena penyakit autoimun,
Kemudian ada lagi misalnya karena penyakit ginjal bisa berkomplikasi pada jantung. Kemudian obesitas, ya, anak yang kegemukan itu bisa membebani jantung, bisa memberikan penyakit-penyakit pada pembuluh darahnya sehingga mengakibatkan penyakit pada jantung, ya. Nah, masih banyak lagi lah, kita kalau mau menyebut satu-satu mungkin tidak cukup waktu kita. Nah, kita sekarang akan membahas beberapa saja yang karena penyakit infeksi. Yang karena penyakit infeksi ini yang terbanyak, ya, yang terbanyak dan sering dijumpai adalah yang kita sebut sebagai demam rematik akut dan penyakit jantung rematik. Nah, apa sih demam rematik akut dan penyakit jantung rematik ini? Yaitu suatu kumpulan gejala, ya, atau komplikasi yang terjadi pada jantung yang disebabkan oleh karena infeksi kuman Streptococcus namanya. Jadi ada kuman yang namanya Streptococcus, bulat-bulat gitu bentuknya. Nah, kuman ini sering sekali menyerang atau masuk ke dalam tubuh kita, kemudian mengakibatkan peradangan pada tenggorokan. Ya, jadi ini sering sekali penyakitnya mengenai tenggorokan, ya, sehingga memberikan gejala nyeri telan, gitu ya, panas tinggi, nyeri telan, badannya mungkin seperti capek itu ya, bila anak yang agak besar bisa mengeluh pegal-pegal itu. Kemudian ada yang nampak ada ruam-ruam juga di tubuhnya. Nah, tanda-tanda seperti itu bisa merupakan gejala dari infeksi kuman Streptococcus. Ya. Nah, kuman Streptococcus ini pada beberapa anak yang mempunyai kecenderungan mengalami melanjut penyakitnya menjadi demam rematik akut. Nah, bisa terjadi yang namanya demam rematik akut itu, ya. Jadi infeksi Streptococcus yang tadi menyerang tenggorokan itu, ya, kemudian sembuh. Kalau sudah menyembuh akan melalui masa laten. Masa laten itu tidak ada gejala apa-apa, ya, seperti anak sudah sehat, ya, seolah-olah sudah sembuh sakitnya. Namun beberapa saat kemudian, lebih kurang 2 minggu sampai 1 bulan, bisa menunjukkan atau memunculkan gejala demam rematik akut. Demam rematik akut itu gejalanya ada demam tinggi, demamnya nggak turun-turun, gitu ya. Kemudian ada radang pada sendi-sendi lutut, sendi siku, ya, jadi pada sendi-sendi yang besar itu bengkak, nyeri, sakit untuk bergerak, untuk berjalan, itu ya, kalau dipegang panas itu menunjukkan radang pada sendi. Nah, kemudian karena ada peradangan juga pada jantung, maka akan dikeluhkan jantungnya atau dadanya terasa sakit, berdebar-debar, gitu ya. Kadang-kadang ada yang sampai merasa sesak napas. Itu adalah tanda-tanda atau gejala-gejala kemungkinan terjadi demam rematik akut. Nah, kalau demam rematik akut ini tidak dikelola dengan baik atau apa ya istilahnya, bukan terlambat mengetahui, tapi sebenarnya tidak disadari, tidak diketahui. Jadi tidak disadari kalau sedang sakit seperti itu, maka bisa meninggalkan kerusakan pada katup-katupnya, ya, katup-katupnya yaitu katup mitral, katup aorta yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, itu merupakan komplikasi lanjut pada demam rematik akut. Jadi yang kita harapkan ya sembuh sempurna bila sakit infeksi ini, gitu ya. Nah, selain yang rema ya tadi, jadi penyakit jantung infeksi itu tadi yang rema itu ya, golongan yang rema, kemudian ada yang non rema, jadi yang bukan golongan demam rematik akut. Nah, ini kita menyebutnya radang jantung. Nah, jantung kan ada 3 lapisan. Lapisan paling luar yang kita sebut perikardium, lapisan tengah yang merupakan otot jantung, dan lapisan dalam yang kita sebutnya endokardium. Ya. Nah, peradangan ini bisa mengenai di salah satu atau salah 2 atau ketiga-tiganya, gitu ya. Tergantung pada kondisi penyakitnya masing-masing. Nah, beberapa infeksi yang sudah diketahui dapat menyebabkan komplikasi pada jantung adalah difteri, ya, infeksi karena kuman difteri.
bisa menyebabkan jantung yang disebut miokarditis karena difteri. Kemudian tuberkulosis, ya, penyakit TB itu penyakit yang lambat perjalanan sakitnya, namun bisa menyerang berbagai macam organ tubuh termasuk jantung. Kemudian demam berdarah denggi itu penyakit yang disebabkan karena virus denggi. Ini pasti para pemirsa juga tahu ya, DHF, demam berdarah denggi ini penyakit yang terkenal dan sering terjadi di Indonesia. Itu bisa menyebabkan miokarditis atau peradangan pada jantung. Kemudian virus-virus lainnya, virus itu banyak sekali dan bisa mengakibatkan peradangan pada jantung. Nah, penyakit yang baru ini, yang COVID-19 ini, nah, apakah ada juga peradangan pada jantung? Nah, karena ini penyakit baru masih terus dipelajari ya, sifat-sifatnya, gejala-gejalanya, bagaimana perjalanan penyakitnya, terutama yang pada anak ya. Kemudian yang bawah sendiri adalah peradangan pada selaput dalam jantung yang bisa merupakan komplikasi dari penyakit jantung itu sendiri ya. Jadi yang penyakit jantung bawaan tadi bisa berkomplikasi mengakibatkan endokarditis. Penyakit jantung rematik yang mengenai katup jantung tadi bisa juga mengakibatkan peradangan pada lapisan dalam jantung yang disebut sebagai endokarditis. Nah, endokarditis infektif karena bakteri ini banyak berhubungan dengan kesehatan pada gigi-keligi. Ya, jadi kesehatan mulut dan gigi-keligi harus diperhatikan. Nah, ini yang karena difteri ya. Kalau karena difteri itu penyebabnya ya namanya kuman difteri. Kemudian banyak sekali mengakibatkan komplikasi. Salah satunya adalah komplikasi pada jantung yang disebut sebagai miokarditis tadi ya. Miokarditis ini mengakibatkan kelemahan pada otot jantung dan gangguan pada irama jantung sehingga irama jantung tidak beraturan. Nah, ini sebetulnya yang paling penting yang ingin saya sampaikan dalam membicarakan penyakit jantung didapat ini adalah bahwa penyakit-penyakit tersebut itu sebetulnya bisa kita cegah ya. Pencegahannya bagaimana? Ya, kalau karena infeksi, pertama kita menjaga daya tahan tubuh kita. Itu kita peroleh dari makanan yang bergizi dalam jumlah yang cukup ya. Makanan itu membangun tubuh termasuk daya tahan tubuh. Kemudian imunisasi ya, vaksinasi, imunisasi pada anak sejak bayi, kelengkapannya itu sangat penting. Misalnya tadi penyakit difteri, penyakit tuberkulosis itu adalah penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Kemudian jangan lupa kesehatan diri dan lingkungan. Kesehatan diri dan lingkungan ini sangat penting ya untuk menghindarkan dari penyakit. Pendidikan yang memadai. Ya, pendidikan ini apa sih kaitannya dengan pencegahan penyakit? Nah, kalau ilmu pengetahuan banyak, yang diketahui cukup banyak oleh keluarga, maka hal-hal yang kita hindarkan keluarga atau orang tua tahu sehingga kita bisa mencegah penyakit-penyakit tersebut. Kemudian ekonomi ya, kita sering mengatakannya status sosial ekonomi. Nah, yang penghasilan keluarga ini ditingkatkan. Mengapa? Karena dengan meningkatkan penghasilan keluarga, makan makanan bergizi bisa tambah baik. Lingkungan rumah dan sekitarnya bisa diperbaiki. Pendidikan melalui sekolah yang baik bisa diusahakan. Pengobatan-pengobatan atau imunisasi yang diperlukan bisa dilakukan ya. Jadi ini sangat penting. Kemudian pelayanan kesehatan yang memadai serta keterjangkauannya ya. Jadi memadai dan bisa dijangkau oleh kita semua. Nah, ini adalah beberapa hal yang kita lakukan untuk melakukan apa istilahnya diagnosis dan pelaksana ya, seperti juga penyakit-penyakit yang lainnya. Kita mulai dengan pemeriksaan awal ya, uji tapis, kalau ada sarananya, kemudian ada gejala dan tanda yang dikeluhkan oleh orang tua atau keluarga, kemudian ditanyakan gitu kepada yang lebih tahu atau dibawa periksa anaknya, kemudian akan dilakukan pemeriksaan
secara bertahap sampai nanti ketemu penyakitnya. Nah, bila sudah ketemu penyakitnya baru dilakukan tata laksana yang paling tepat. Setelah selesai atau disembuhkan atau diobati atau tanda-tanda akutnya sudah diatasi, masih memerlukan pemantauan atau pengelolaan jangka panjang sehingga anak itu tetap bisa terpantau kesehatannya sampai mencapai dewasa. Ya. Oke, saya rasa ini slide terakhir ini yang ingin saya sampaikan, yaitu bahwa pencegahan penyakit dan deteksi dini penyakit jantung pada anak, terutama yang didapat karena penyakit infeksi, itu sangat penting. Ya. Baik, Bu Oktri, mungkin gimana, saya stop share atau biar begini saja? Oh, sudah Saya stop share. stop share aja dokter. Kenapa? Mungkin pemirsa di Stop share. live Oke. penasaran dokter yang Bisa mana gitu ngobrol kan. kita ya. Iya, dokter kan penasaran dokter. Oke. Ini dokter. Oke, saya stop share ya. Oke, monggo dokter di stop share dulu. Kemudian ini sudah ada dua Saya sudah pertanyaan stop share. dokter. Ya. Ada dua pertanyaan dari dua pemirsa dokter. Yang pertama dari Safety Healthy. Beliau menanyakan cara pencegahan penyakit jantung rematik dokter, karena radang tenggorokan kan termasuk penyakit yang sering terjadi gitu dokter. Apakah ada cara pencegahan gitu dokter? Iya. Pencegahan untuk tidak terjadi radang tenggorokan. Untuk tidak terjadi PJR dokter, penyakit jantung rematik dokter. Oh, ya. Hah? Ini headset saya kok nggak bunyi. Ya, pencegahan demam rematik akut ya. Oke. Nah, karena ini sumber penyakitnya adalah infeksi kuman, ya nomor satu kita menghindarkan terinfeksi. Itu kuman tahu ya, bakteri kuman itu ada zat mikrobiologis itu sangat kecil, tidak nampak dengan mata kita, itu bisa masuk ke tubuh kita. Nah, yang Streptococcus ini masuknya adalah melalui saluran pernapasan dan mulut. Jadi bisa masuk kemudian menyerang tenggorokan. Nah, kuman ini mengakibatkan radang pada tenggorokan. Radang pada tenggorokan itu ya gejalanya sakit, demam itu tadi. Kalau nggak ingin terinfeksi ya jangan sakit. Nah, maksudnya kalau supaya tidak kena demam rematik akut ya jangan sakit gitu ya. Supaya jangan sakit ya tadi menjaga kebersihan, daya tahan tubuh dan penularan. Penularan penyakitnya melalui bersin, batuk, ngomong itu hampir sama dengan COVID. Jadi sebetulnya mudah-mudahan dengan semua sekarang memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, itu penyakit jantung rematik, demam rematik akut ini mudah-mudahan juga berkurang ya, karena penularannya menjadi berkurang juga. Amin. Nah, misalnya sudah terlanjur kena radang tenggorokan, ya berarti diobati yang baik, sampai sembuh, sehingga tidak berlanjut menjadi yang demam rematik akut ya. Tadi di slide kan saya tunjukkan setelah infeksi bergejala gitu ya, kemudian akan melalui masa laten itu radangnya sembuh, radang tenggorokannya sembuh, sehat, itu seolah-olah sehat, namun proses peradangan masih berlangsung kira-kira 2 minggu sampai 1 bulan, menimbulkan peradangan pada berbagai macam organ tadi ya, bisa sendi-sendi, bisa jantung, bisa di kulit nampak kemerah-merahan, itu yang kita sebut sebagai erythema marginatum, ada benjolan-benjolan bawah kulit, dan bila mengenai otak ya bisa menimbulkan gejala gerakan-gerakan yang tidak bisa dikontrol oleh kesadaran kita ya, yang disebut korea. Ya. Oke, berarti itu Bu Oktri, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Oke dokter.
Berarti jawaban dari untuk safety healthy, pertanyaan saudara safety healthy ini intinya ya satu yang mencegah untuk terjadinya peradangan tersebut ya dokter, peradangan tenggorokan. Apabila sudah terlanjur terjadi ya berarti diperiksakan ngeten ke dokter untuk mendapatkan obat yang tepat supaya tidak berkembang menjadi penyakit jantung rematik ngeten ke dokter. Ya. Oke, baik dokter. Ini ada pertanyaan lagi dokter dari saudara Samuel Wibawa. Beliau menanyakan apakah ada komplikasi jantung pada COVID-19, kan kita sudah pernah mendengar misi itu yang dokter. Beliau menanyakan apakah komplikasi COVID-19 pada penyakit jantung dokter, dan apakah sering terjadi pada anak-anak dan bagaimana manifestasi klinisnya, begitu dokter. Ya. Nah, ini penyakit baru itu ya kita semua sedang belajar memang ya. Namun memang dari beberapa laporan-laporan yang pernah dilaporkan itu COVID-19 ini bisa menyebabkan istilahnya apa, gangguan atau disfungsi pada berbagai macam organ-organ tubuh kita ya, karena reaksi peradangannya kan terjadi menyeluruh tuh. Menyeluruh itu artinya di semua tubuh kita bisa terjadi peradangan. Ya, ditunjukkan dengan adanya demam, sesak napas itu kan di paru-paru, ya, kemudian ada pegal-pegal, nyeri-nyeri otot, gitu ya. Itu semua namanya peradangan yang terjadi secara umum. Nah, salah satunya dapat mengenai jantung. Ya, istilahnya sama juga miokarditis itu ya, gejala peradangan pada jantung. Kalau ini, jadi kalau pada anak COVID-19 kemudian gejalanya tidak mereda, itu kan ya, tidak mereda membaik, namun kemudian berlanjut, terus inflamasinya ada, ya salah satu organ yang bisa ikut sakit adalah jantung. Seberapa sering? Ya karena COVID-19 di anak juga tidak sesering yang pada dewasa ya, Oktri ya, kalau tidak salah ya, saya bukan ahli COVID, jadi angka persisnya saya tidak bisa menyebutkan, namun kita mulai mempelajari beberapa kasus dengan tampilan atau gejala yang menyerupai peradangan pada jantung yang berhubungan dengan riwayat terjadinya penyakit COVID sebelumnya. Nah, kalau ada gejala itu ya kita menduganya itu merupakan komplikasi atau peradangan yang disebabkan karena infeksi coronavirus ini. Nah, ya dokter. Berarti dilihat dari gejalanya ya dokter. Cukup. Dan mungkin ada riwayat kontak ngaten ya dokter. Dilihat dari kalau yang ada peradangan ini setahu saya mesti yang sudah sakit gitu, jadi yang memerlukan perawatan di rumah sakit ya. Nah, masalahnya kadang-kadang ini disadari itu sakit atau enggak, ini kadang-kadang yang susah ya, karena kalau gejala awal batuk, panas itu kan sangat menyerupai penyakit radang tenggorokan atau infeksi saluran pernapasan anak pada umumnya kan. Wah, ini ada orang ngamen. Sorry kalau suaranya masuk ya, ini sore hari jadi meriah sedikit di tempat saya. Enggak apa-apa dokter. Wah, ini cukup banyak dokter yang menyampaikan pertanyaannya dokter. Ini berlanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dokter. Ini pertanyaan dari saudara Ajri. Apakah penyakit jantung bawaan beresiko tinggi untuk terkena penyakit jantung yang didapat dokter? Penyakit jantung didapat akibat infeksi dokter. Apakah resikonya sama dengan anak-anak yang tidak memiliki penyakit jantung bawaan? Demikian dokter pertanyaannya. Ya, penyakit jantung bawaan kalau anak yang sudah punya atau memiliki kelainan jantung bawaan itu yang sudah pasti harus dihindarkan adalah terjadinya endokarditis itu tadi yang saya tulis di bawah sendiri. Ya. Karena endokarditis ini risikonya memang penyakit jantung bawaan. Jadi anak yang sakit jantung bawaan ini berisiko dapat mengalami penyakit radang pada jantung. Mengapa? Karena
istilah kita jet ya, aliran darah yang keras di dalam jantung akibat penyakit jantungnya itu kan membentur-bentur dinding jantung ya, membentur-bentur dinding jantung mengakibatkan semacam jejas cedera pada selaput jantung sehingga memudahkan kuman melekat di situ. Nah, kuman masuk ke dalam darah ini kan jalannya kan macam-macam toh. Kesehatan gigi ya, terutama anak yang gigis itu ya, gigis bukan ompong sih malah sudah enggak ada giginya, tapi gigis. Jadi ada giginya tapi berlubang. Ya bahasa Indonesia gigis itu kan bahasa Jawa ya. Giginya berlubang. Nah, kalau pada bahasa Jawa. Nah, kalau anak yang kecil itu kadang-kadang kan giginya semua gigis tuh berlubang semua ya. Nah, kan kemudian bisa mengalami radang gusi. Nah, itulah tempat masuknya kuman yang dapat menyebabkan peradangan pada jantung. Ya, jadi kesehatan gigi geligi itu penting ya. Yang penyakit jantung bawaan terutama adalah ini yang harus dihindarkan karena ini bisa dicegah gitu. Jadi bisa dihindarkan terjadinya endokarditis. Kalau yang lain-lainnya sih ya tetap saja ada kemungkinan kalau terserang penyakit yang lainnya anak sakit jantung bawaan bisa saja. Namun saya belum pernah menemui sih ada penyakit jantung bawaan yang juga sakit jantung rematik gitu misalnya. Saya rasa kok saya belum pernah menjumpai. Ya. Baik dokter. Ini selanjutnya ada pertanyaan lagi dari saudara Jakobus menanyakan apakah ada profilaksis dokter untuk pencegahan terhadap demam rematik atau penyakit jantung rematik yang terjadi berulang dokter. Pencegahan. Ya, kalau pencegahan itu kalau demam rematik akut ya, profilaksis kan bahasa Indonesianya pencegahan ya. Pencegahan primer. Pencegahan primer itu tadi mengobati penyakit radang tenggorokan yang disebabkan karena Streptococcus sampai tuntas sehingga kumannya tidak ada dan tidak menyebabkan peradangan pada jantung. Gitu. Ya. Itu profilaksis primer, pencegahan primer ya kepada yang sakit dan penularannya dicegah kepada sekitarnya. Sekitarnya itu ya orang serumah, orang yang tetangga-tetangga yang dekat ya. Kita kalau sakit batuk itu kan kalau anak-anak kan main itu ya, main-main, nah itu bisa menularkan. Nah, pemakaian masker ini mudah-mudahan mengurangi penularan sehingga merupakan pencegahan. Juga ya meskipun di buku-buku yang dimaksud dengan profilaksis primer atau pencegahan primer adalah pemberian obat antibiotika. Nah, kalau pencegahan sekunder itu adalah pencegahan pada anak yang sudah pernah atau sudah sakit demam rematik akut supaya tidak berulang terjadinya peradangan akutnya. Nah, itu namanya pencegahan sekunder. Sekunder itu yang kedua itu kan ya istilahnya ya. Yang primer itu tadi yang saya sebutkan, yang sekunder adalah orang atau anak yang sudah menderita atau pernah menderita demam rematik akut atau penyakit jantung rematik supaya tidak berulang lagi peradangannya. Nah, intinya itu. Ya, sama dengan pemberian obat-obatan ini. Berarti sama ya dokter, antara yang sekunder dengan yang primer dokter. Cuman problemnya yang satunya pertama kali, satunya lagi yang berulang gitu dokter. Obat, ya tapi obatnya kan beda. Obatnya beda, lama pemberiannya juga beda ya. Kalau yang primer kan 2 minggu, 10 sampai 14 hari. Kalau yang sekunder kan seumur-umur ya sampai berusia 21 tahun ya, kalau belum ganti atau belum ada riset yang terbaru, yaitu riset terakhir yang saya baca atau rekomendasi terakhir yang saya baca adalah itu. Mungkin ada yang pernah membaca rekomendasi terbaru, mungkin kita bisa pelajari ya, atau 5 tahun setelah terdiagnosis mana yang terlama.
Ya, Iya dokter. kira-kira begitu Bu Oktri. Iya dokter. Dan cukup Cukup lama ya 20 tahun. ya. Ini ada lagi pertanyaan dokter. Ya. Dari Black Market, mungkin ini hampir sama seperti yang sebelumnya. Ini menanyakan bagaimana cara mendeteksi dokter, cara mendeteksi dini demam rematik akut dokter. Dan apakah radang tenggorok bagaimana cara membedakan peradangan tenggorok yang cenderung akan menjadi demam rematik akut dokter. Itu pertanyaannya tadi dokter. Radang tenggorokan yang disebabkan karena kuman Streptococcus itu ciri-cirinya keluhannya adalah nyeri telan atau sakit pada tenggorok. Ya mungkin pemirsa di sini hampir semuanya pernah batuk ya, pernah sakit batuk, pernah sakit tenggorokan kan ya. Nah ini yang sakit tenggorokan, nggak ada batuknya gitu. Jadi lebih ke nyeri ya. Apa kalau orang Jawa bilang pancingan ya? Pancingan. Gimana istilah Jawa itu macam-macam, jadi tas nyeri telan kan pancingan gitu ya. Jadi pada saat menelan terasa sakit, demam ya, badannya demam, bisa tinggi itu demamnya. Nah pada pemeriksaan kalau diperiksa oleh dokter disuruh mangap itu ya, disuruh mangap di senter, kemudian itu sampai seperti mau muntah toh, itu pemeriksaan yang penting, itu pemeriksaan yang bagi pasien tidak menyenangkan, namun itu sangat penting karena kita harus tahu apa tampilan dari tenggorokannya itu seperti apa. Nah kalau yang radang tenggorokan karena kuman Streptococcus ini tonsil atau kelenjar amandel gitu ya, kalau orang awam menyebutnya amandel gitu. Itu apa? Merah sekali seperti tomat itu istilahnya ya. Kemudian besar. Membesar, merah. Kemudian yang cukup berat itu ya, atau yang sudah beberapa kali terjadi infeksi itu ada seperti bercak-bercak putih itu, detritus itu ya, yang menunjukkan itu semacam di situ ada sel-sel radang gitu ya, sehingga nampak putih. Nah itu adalah yang ciri-ciri khas peradangan tenggorokan yang disebabkan oleh kuman Streptococcus. Nah namun dari situ saja sebetulnya kan tidak cukup gitu ya, tapi kalau dari pemeriksaan anak atau seorang yang berobat karena nyeri tenggorokan, menentukan apakah ini mau dikasih antibiotik apa enggak ya, kadang-kadang kan bingung ya dokter ya, kan ini mau dikasih apa enggak, terus kalau dikasih antibiotik takut diberi antibiotik gitu kan. Nah padahal untuk yang ini adalah perlu antibiotika. Nah itu kan nanti ada scoring atau parameter-parameter khusus ya yang dokter ketahui, sehingga jadi nanti ada bagaimana cara membedakan mana yang harus diberikan obat antibiotika dan mana yang tidak, itu nanti ada pedomannya. Jadi apa yang perlu dikenali oleh keluarga atau orang tua kan gejala-gejalanya kan, supaya bisa tepat pengobatannya ya. Jadi ini adalah jenis yang harus diberikan antibiotika ya. Oke dokter. Baik dokter. Ini ada pertanyaan lagi dokter dari Gloria Sheila. Ini menanyakan apakah pada pasien dengan penyakit jantung didapat yang sudah mengalami gagal jantung harus mendapatkan pengobatan seumur hidup dokter? Bagaimana? Pada pasien yang apa tadi, gagal jantung? Pasien dengan penyakit jantung didapat dan sudah terjadi gagal jantung, apakah harus mendapatkan pengobatan seumur hidup dokter? Oke. Pertama yang harus dilihat adalah penyakit jantung didapatnya apa ya. Kan tadi sudah saya sampaikan di depan di dalam slide, penyakit jantung didapat itu jenisnya sangat banyak kan. Kita membicarakan yang infeksi ini kan sebagian saja dari penyakit jantung didapat ya. Ada penyebab-penyebab lain yang bukan karena infeksi.
Kemudian yang kedua, gagal jantung. Nah, gagal jantungnya itu seperti apa? Gagal jantungnya akut gitu ya. Akut itu diobatin terus sembuh, terus anaknya sembuh, atau penyakit jantung didapatnya itu mengakibatkan pelemahan pada otot jantungnya sehingga perlu dibantu dengan obat-obatan gerak otot jantungnya agar bisa memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Nah, ini gimana istilahnya metabolisme tubuh itu? Kebutuhan seorang anak itu beraktivitas sehari-hari, beraktivitas, bertumbuh, berkembang, itu kan semuanya memerlukan energi, itu kan ya. Energi itu kan sumbernya oksigen dan Nutrisi. makanan, glukosa dan sebagainya dari makanan kan, nutrisi. Nah, itu semua yang mompa kan jantung. Itu kan semua ada di dalam darah. Darah itu kan dipompa oleh jantung supaya bisa beredar ke seluruh tubuh. Nah, kalau jantungnya itu gerak ototnya nggak kuat, ada obatnya untuk menguatkan otot jantung, ya kita berikan gitu. Kalau nggak diminum obatnya, kalau gerakannya masih kurang kuat, ya kembali lagi gerakannya menjadi kurang kuat gitu ya. Jadi obat gagal jantung itu konteksnya adalah seperti itu. Kalau seumur hidup lah, ini saya kalau ngomong umur itu agak takut ya. Bukan, itu Gusti Allah umur ya. Kita dokter bisanya mengusahakan sebisa mungkin. Oke dokter, betul. Jadi tergantung penyakit jantung yang didapat dan bagaimana tingkatan gagal jantungnya. Tergantung dokter, penyakit dokter. jantung. Yes. Baik dokter. Ini Jenis ada penyakitnya juga ya. Oke, jenis penyakitnya juga. Ya. Kemudian ini ada lagi dokter, banyak sekali pertanyaannya nih dokter. Ada dari dokter Ujo menanyakan apakah penyakit jantung rematik pada anak dapat menyebabkan cacat menetap pada jantung anak dokter. Ini tadi sudah disinggung sama dokter sebenarnya nih dokter. Monggo dokter. Ya bisa menyebabkan cacat itu istilahnya kerusakan ya. Jadi karena peradangan akibat penyakit jantung rematik tadi kan mengenai katup jantungnya. Jadi peradangan itu seperti kalau apa ya, contohnya biar bisa dipahami. Misalnya tangan kita luka kena pisau. Ya, misalnya tangan kita luka kena pisau, itu kadang-kadang penyembuhannya kan ada agak lama juga tuh, menjadi sakit, merah, bengkak itu ya sekitarnya ya. Kemudian badan kita jadi demam gitu kan. Nah, kalau sembuh meninggalkan jaringan parut kan, ada bekasnya gitu. Nah, kalau semakin luka yang karena pisau itu penyembuhannya tidak baik, misalnya infeksinya lama, kotor, daya tahannya kurang, maka bekasnya semakin jelek kan, semakin kelihatan ya, semakin jelek itu semakin kelihatan mungkin muncul itu bekasnya yang kelihatan kayak keloid gitu ya istilahnya ya, meskipun bukan keloid ya, nanti yang kita bicarakan di jantung bukan itu, ini saya sebagai analogi saja. Nah, yang terjadi di jantung adalah seperti itu, sehingga bila peradangannya itu sembuhnya tidak baik ya, karena prosesnya sudah lama, ketahuannya terlambat, peradangan itu kan merusak. Kayak kalau luka kena pisau itu kalau jarang peradangannya nggak segera baik kan lukanya tambah lebar itu kan. Nah, kan sama yang di jantung juga seperti itu. Nah, yang seperti itu bila sembuh akan mengakibatkan jaringan parut yang menetap pada jantung, dalam hal ini adalah katup jantung. Nah, itu nanti yang terus problemnya, jadi ceritanya jadi panjang itu kalau sampai kerusakan ada pada katup jantung ya. Nah, itu yang kita harus cegah ya. Berarti ini intinya pada kecepatan kita untuk menemukan, mendeteksi dan mengobati nih dokter. Bila sudah terlambat nanti sequelinya itu yang berbahaya ya dokter. Ya lah, prinsipnya sedini mungkin dan setepat mungkin ya.
sedini yang kita bisa, setepat yang kita bisa gitu ya. Oke dokter, cukup kompleks sekali ya dokter, apalagi kalau kita mengingat bahwa sebenarnya nih semua penyakit jantung didapat akibat infeksi ini sebenarnya bisa kita cegah ya dokter, kecuali ya ekonomi dan pendidikan ya dokter. Sayang sekali bila Ya, terlewat. ekonomi pendidikan itu kita hanya bisa mengajak loh, nggak bisa gimana mengajak tuh, menghimbau, mengajak, ayo nyemangatin kan gitu ya, artinya itu kan mungkin di luar ranah kita ya. Oke dokter. Ini kemudian ada satu lagi pertanyaan dokter. Ini kan tadi salah satu pencegahannya adalah imunisasi dokter. Apakah dokter pernah menemukan pasien yang mengalami penyakit jantung didapat akibat imunisasinya tidak lengkap, ngaten dokter? Nah, dulu ada ya kasus yang karena difteri itu ya, beberapa waktu, tahun berapa ya, 2 tahun yang lalu ya kalau tidak salah ya. Yang outbreak itu ya dokter? Ya, pada saat itu kan pas ada outbreak difteri, beberapa kasus difteri muncul lagi gitu kan ya, muncul lagi, beberapa ada yang berat gejalanya, datang ke rumah sakit dan kemudian mengalami radang pada jantung kan. Kebetulan kena satu keluarga yaitu ya, karena difteri sangat mudah menular kan ya. Nah, ada salah satu kalau tidak tertolong ya karena radang pada jantungnya. Jadi radang pada jantung karena difteri itu kan mengakibatkan kelemahan pada ototnya. Kalau ototnya lemah itu kan nggak bisa mompa dengan baik kan, pertama itu. Yang kedua akan mengenai picu jantung. Jadi jantung itu ada secara otonom, dia memiliki pemicu di dalam ototnya itu yang membuat jantung bergerak teratur. Itu adalah pacemaker dalam jantung, alamiah ada. Kita kan nggak bisa minta jantung kita berhenti berdetak. Kalau napas oktri bisa menahan napas kan, tahan napas oktri, tahan napas sebentar. Nanti udah nggak tahan lagi, kita napas lagi gitu kan. Tapi jantung coba disuruh diperintah, kamu berhenti sebentar deh, istirahat coba, kalau bisa. Nggak bisa. Itu namanya jantung otonom, dia bergerak sendiri atas picuan. Bergerak sendiri itu tidak atas perintah otak kita itu ya, otonom istilahnya ya, bergerak sendiri karena ada pacemakernya. Nah kalau pacemakernya ini meradang, kena radang, nah itu nanti jadi nggak karu-karuan gitu. Nah kalau nggak karu-karuannya itu mengakibatkan jantung menjadi tidak bisa mencukupi kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari. Nah itu nanti tambah berat penyakitnya. Ya itu yang karena difteri. Nah karena tuberkulosis kan ada cukup banyak juga kan kita jumpai peradangan pada selaput luar jantung yang karena setelah diperiksa cairannya ternyata itu karena tuberkulosis ya. Itu kedua penyakit ini kan bisa dicegah dengan imunisasi. Imunisasi nih dokter. Jadi sayang sekali kalau kita terkena hanya karena tidak imunisasi ya dokter. Lah iya, imunisasi TBC itu kan sekali aja toh, BCG ya, bener ya? Oke, nanti saya takut salah kalau ngomong imunisasi nanti. Belum berubah, sudah Dokter Farid ya, sudah beberapa waktu yang lalu menyampaikan ya. Iya dokter. Baik dokter, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 18.00 dokter. Apakah ada take home message sebelum kita menutup acara ini dokter? Oke ya, saya rasa yang saya sampaikan tadi lah itu sudah cukup, bahwa kata-kata bijak ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati, itu benar banget ya. Jadi lebih baik kita mencegah sebisa mungkin, tidak sakit, dan bila muncul penyakitnya, deteksi dini atau pengenalan sejak awal sekali penyakit itu muncul itu sangat perlu ya. Tujuannya adalah untuk dari kami ya, kita sebagai tenaga kesehatan itu merencanakan strategi tata laksana gitu dari pasien atau orang tua, keluarga itu bisa, bila penyakitnya diketahui dini kan diharapkan penyembuhannya itu menjadi lebih baik gitu. Ya, itu saya rasa yang bisa saya sampaikan. Betul.
Baik, terima kasih sekali dokter atas sharingnya, ilmunya tadi dokter. Pada teman-teman yang sudah menonton, mohon maaf bila tidak semua pertanyaan bisa saya bacakan karena beberapa out of topic dan ini waktunya sudah sangat mepet sekali. Kalau begitu saya tutup ya dokter. Semoga sharing dari dokter ini bermanfaat bagi kita semua, saya dan juga para pemirsa IG Live ini. Dan semoga kita bisa berjumpa lagi di event-event selanjutnya ya dokter. Ya. Baik, kalau begitu saya Terima kasih Okti. Oke dokter. Iya dokter. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.